Saudara, polisi memeriksa sopir mobil yang ugal-ugalan saat dikejar di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Saat mobil digeledah, polisi ternyata menemukan 4 pasang plat nomor diduga palsu, 2 bilah senjata tajam, dan 1 pucuk pistol mainan. Polisi dan sebuah mobil terlibat aksi kejar-kejaran di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Awalnya, polisi mencoba menghentikan sopir yang sudah mengemudi lawan arah. Bukannya berhenti, sang sopir justru melaju makin kencang. Mobil tak berhenti meski polisi sempat menodongkan senjata. Sopir justru terus menginjak gas hingga menabrak sejumlah pengendara. Disinilah emosi warga pecah dan beramai-ramai melakukan perusakan untuk menghentikan pelaku. Pengemudi akhirnya menyerah saat terjebak di jalur berlawanan. Usai pemeriksaan, sopir kini berstatus sebagai tersangka. Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukuman penjara selama 4 tahun saat mobil digeledah. Polisi menemukan 4 pasang plat nomor yang diduga palsu, 2 bilah senjata tajam jenis golok dan badik, serta 1 pucuk pistol mainan. Pemeriksaan sampai tadi subuh, termasuk penggeledahan terhadap kendaraan, ditemukan ada 4 pasang TNKB diduga palsu. Ya, ada 4 pasang dalam kendaraannya, dan juga ditemukan ada 2 buah senjata tajam, 1 jenis golok, 1 jenis badik, dan 1 senjata api mainan. Untuk kasus kecelakaannya sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku saat ini ditahan, Pak? Saat ini masih dalam proses pemeriksaan ya, pendalaman di Polres Jakarta Pusat. Kalau hasil urinnya tadi? Tes urin sementara negatif. Untuk lebih jelasnya, kita saat ini sudah terhubung dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin. Pak Komarudin, selamat malam. Selamat malam, Pak Andre. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Komarudin. Kami jadi ingin memastikan, benarkah motif ugal-ugalan para pengemudi ini hanya karena panik dokumen sopirnya ini tidak lengkap, atau jangan-jangan ada faktor lain sehingga pengemudi ini panik? Ya. Terima kasih. Ya, inilah Mbak yang masih kami dalami terus sehingga sampai dengan saat ini untuk pemeriksaan terhadap pelanggaran dugaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas itu sendiri sudah kami nyatakan selesai. Kepadanya kami tetapkan sebagai tersangka dengan jerat pasal 311 ayat 1, 2, 3. Ini masuk semua dengan ancaman hukuman 4 tahun dan denda 8 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita terus melakukan pendalaman dengan melimpahkan ke Satreskrim Jakarta Pusat terkait dengan temuan-temuan barang yang ada di dalam mobil tersebut. Di antaranya ada 4 pasang TNKB, 2 diantaranya kode wilayah B, kemudian 1 kode wilayah G, 1 lagi kode wilayah D. Jadi ada 3 kode wilayah di 4 pasang TNKB tersebut. Termasuk juga ada 2 buah senjata tajam, 1 jenis golok, 1 jenis badik, kemudian 1 senjata api, diduga di belakangan diketahui bahwa itu mainan. Nah, dari sini kita harus melakukan pendalaman. Kalau memang kita lihat itu karena beralasan hanya takut karena tidak punya SIM, rasanya selama ini kita juga banyak menangani pelanggar-pelanggar yang karena memang tidak punya SIM. Adik-adik di bawah umur yang sudah bawa motor sepertinya tidak setakut atau tidak senekat itu. Bukan hanya 1 ruas jalan, Mbak, ada 3 ruas jalan yang diterobos. Pak Komarudin. Yang pertama, ya. Ya, apakah ini ada yang menduga jangan-jangan ini mobil dari hasil curian? Nah, ini yang kami terus dalami. Sementara dari hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesinnya itu sangat tidak identik dengan TNKB yang terpasang. Oke, jadi temuannya tadi kan ada 4 plat palsu. Kalau kita lihat kan ada plat Jakarta misalnya ada 2 bahkan ya untuk TNKB-nya yang berbeda begitu. Nah, ini dugaannya mengarah kemana, Pak Dir? Sebagaimana kita ketahui, Mbak, biasanya mohon maaf sekali harus kami sampaikan bahwa pola-pola seperti ini dahulu kita kenal dengan gaya-gaya
mohon maaf ini pelaku kejahatan gonta-ganti TNKB untuk mudah mengelabui, tidak mudah teridentifikasi, tidak mudah terlihat. Karena kalau untuk tidak pakai plat sama sekali itu kan sangat mencolok. Makanya diganti plat sembarangan untuk mengetahui. Kemudian pola seperti modus berikutnya yang biasa digunakan ini adalah kendaraan-kendaraan nunggak leasing biasanya, ya gonta-ganti plat supaya tidak terdeteksi. Kemudian juga kendaraan-kendaraan yang biasanya terjadi di kota besar seperti menghindari ganjil genap. Nah, ini biasanya gonta-ganti plat, itu pelanggaran seperti itu. Namun kalau dengan kita lihat rekaman baik dari rekaman video amatir, kemudian yang terbaru kami punya rekaman dashcam dari mobil patroli kami, ya itu ada rekaman dashcam mulai dari terindikasi pertama bergerak dari arah Senen menuju Gunung Sahari itu terlihat sudah kelihatan ugal-ugalan, kemudian kemudian masuk ke ruas jalan. Ruas jalan pertama yang dilanggar itu ruas jalan Gunung Sahari 5. Gunung Sahari 5 itu jalur padat satu arah, ini yang diterobos. Itu jalur yang cukup panjang. Ya itu sangat nekat sekali. Kemudian jalan kedua ruas jalan Dr. Sutomo. Itu yang simpang 4 simpang 4 Pasar Baru yang menuju ke kantor pos. Itu kan jalan lebar yang dimasuki jalan yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri yang sebagaimana lazimnya orang Indonesia atau kita semua berkendara pasti ngambil jalan kiri. Ini jalur yang di sebelah kanan yang memang pastinya akan berhadapan-hadapan dengan kendaraan. Itu jalan yang kedua. Kemudian ruas jalan terakhir itulah ruas jalan yang dia lalui di Jalan Gunung Sari, mau tembus ke depan karena lampu merah, dia putar balik di jalur yang sama, yang akhirnya terhenti. Masyarakat yang memang sudah sangat geram sekali dengan perilaku yang sangat mengancam keselamatan pengguna jalan baik. Ini kan kalau dari pengakuan pengemudi atau tersangka, dia bilang katanya dari Surabaya, betul Pak? Apakah ini benar dapat KTP-nya ini benar dari Surabaya dan melakukan perjalanan dari Surabaya bersama dengan rekannya nih? Menurut pengakuan memang dia melakukan perjalanan dari Surabaya singgah semalam di Kerawang, menjemput rekan wanitanya di Kerawang, kemudian hari berikutnya ataupun tepatnya kemarin mau jalan-jalan ke Ancol katanya. Itu menurut pengakuan sementara. Dari identitas yang kami temukan memang dari KTP-nya ada 2 identitas yang kita temukan, sementara berinisial HS dan HM. Yang identitas pertama dari Sidoarjo, kemudian yang kedua ini dari Temanggung, Jawa Tengah. Ini yang masih terus kami dalami. Nah dari temuan-temuan inilah kenapa sampai dengan saat ini masih dilakukan pendalaman oleh jajaran Satreskrim Jakarta Pusat. Oke, jadi masih banyak kejanggalan ya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini Undang-Undang Lalu Lintas, karena ditemukan tadi 4 tanda kendaraan bermotor yang berbeda-beda, kemudian juga 2 identitas yang berbeda, termasuk ada beberapa senjata yang ditemukan di dalam mobil. Terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin. Terima kasih, Mbak Andri.